Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang sedang berlangsung di Universitas Pancasakti Bekasi. Karena saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti. Berikut adalah data diri saya. Sampaikan materi tentang Rule of Law. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Dan tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan? Dalam artinya, perlakuan yang adil, baik sesama negara maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Dan konsepsi rule of law. Pengertian dan lingkup rule of law. Berdasarkan pengertiannya, Friedman tahun 1959 membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal dan pengertian secara hakiki. Secara formal, rule of law diartikan kekuasaan umum yang terorganisasi. Sementara secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of law itu sendiri. Ada juga loh isu-isu tentang rule of law di negara kita. Yang pertama, masih relevankah rule of law di Indonesia? Yang kedua, bagaimana seharusnya rule of law itu dilaksanakan? Yang ketiga, sejauh mana komitmen seorang pemerintah menjalankan rule of law itu sendiri? Dan yang terakhir nih, apa yang harus dilakukan agar rule of law berjalan secara efektif? Kemudian, ada juga prinsip-prinsip rule of law secara formal yang ada di negara kita, di Indonesia. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya seperti ini, bahwa keadilan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Fungsi hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut sebagai HAM. Teori mengenai fungsi dan HAM itu ada dua. Yang pertama teori kehendak, yang kedua adalah teori kepentingan. Teori kehendak adalah sebuah hal yang akan membuat si pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Sedangkan teori kepentingan, hak berfungsi untuk memperluas kepentingan seseorang dapat memanfaatkan hak untuk mencapai keadaannya yang lebih baik. HAM sendiri bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudikno
Mertokusumo tahun 1986 halaman 130, yaitu Gustav Redbridge, menyatakan bahwa menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ya, HAM menurut para ahli. Saya sebutkan 4 ahli. Yang pertama adalah Sujono Dirjosisworo, yang menyatakan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. Selanjutnya, ahli yang kedua adalah Jan Matterson. Jan Matterson ini menyebutkan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat dalam sifat manusia. Tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang keempat adalah J.J. Wolhotz, yang menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang akan berakar dalam setiap pribadi manusia. HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun karena kemanusiaannya. Ahli yang terakhir adalah Kuncoro Purbo Pranoto, yang menyatakan bahwa mengacu pada Mukodimah Declaration de l'Homme et du Citoyen, yang mengatakan bahwa HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci. Alhamdulillah. Karena keterbatasan waktu, video saya tentang rule of law ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman berkenan. Saya menerima kritik dan saran, karena saya sadari bahwa kekurangan milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.